Ini loh Pak Bos, anak gadisnya. Katanya mau ketemu papanya. Kok belum tidur? Kalau gitu Ncus tinggal ya. Cus. Oke? Ya. Rena mau langsung naik ke... Nggak apa-apa, di sini dulu aja. Nggak apa-apa, ya. Dadah. Kenapa sayang? Karena mau bobo sama papa. Nggak bobo sama papa? Sambil jagain papa. Tante Rosa tadi ketemu dan ribut sama Tante Sekar di rumah temennya Tante Rosa. Hari ini? Iya, tadi siang di rumah Tante Sinta, dan disitulah Tante Rosa ketemu sama Sekar. Terus gimana kejadiannya? Bukan tanpa alasan Tante Rosa mengaitkan semua yang terjadi dengan Tante Sekar, kan? Jadi saya berpikir tolong kamu jangan menghiraukan omongan dari Tante Rosa. Iya, cuman gini loh, Sa. Kamu tahu saya lah ya. Kalau masih dugaan, masih asumsi, belum ada sesuatu yang pasti, data yang valid, saya juga nggak akan. Saya tuh jujur gini loh, saya capek, pengen hidup damai gitu loh. Kenapa Tuhan gak adil? Kenapa aku yang harus menanggung penyakit seperti ini? Kenapa bukan Rosa? Seumur hidup aku menderita, seumur hidup aku menanggung kecewa. Bukankah seharusnya aku yang dikasihani? Mengapa malah harus menerima karma seperti ini? Sementara Rosa, sepanjang hidupnya adalah bahagia dan bahagia. Memiliki suami yang menyayangi, membesarkan anak-anak yang dikandungnya sampai dewasa, dilengkapi dengan cucu-cucu yang menggemaskan, dikelilingi orang-orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuk dia dan keluarganya. Tuhan pasti salah. Seharusnya Tuhan membagi semua itu buatku, bukan Rosa. Dia yang begitu jahat mengusirku tanpa martabat, dia yang menari-nari di atas luka deritaku. Aku yang harus memeras darah dan air mata kehilangan putraku semata wayang. Tidak, aku tidak mau mati dengan cara seperti ini. Aku tidak rela mati karena penyakit terkutuk ini. Aku gak rela. Aku gak mau mati sebelum semua dendamku terbalas. Sebelum aku mendapat keadilan atas nasibku yang mengenaskan. Aku gak mau mati sebelum Rosa merasakan penderitaan seperti yang aku alami. Selama ini aku sudah begitu karib dengan derita, terbiasa dengan kekecewaan. Rasa sakit yang aku alami jauh lebih berat dari kematian itu sendiri. Jadi, buat apa aku takut mati? Aku gak akan mati sebelum dendamku terbalas lunas. Waktuku yang tersisa tak banyak lagi. Akan aku habiskan untuk menuntaskan dendam ini. Bukan kematian yang harus aku takutkan. Tapi bagaimana aku menuntaskan dendam ini secepatnya. Sebelum waktuku habis. Gimana perasaan mama? Kamu dengar sendiri kan? Ada penyakit di tubuh mama. Kenapa mama harus ngalamin ini sih, Ma? Kenapa harus kita?
Jangan nangis ya. Air mata gak akan mengubah apapun. Marsha gak mau kehilangan mama. Jangan khawatir sayang. Mama akan selalu bersama kamu, ya. Tapi mama tahu kapasitas tubuh mama. Dan mungkin waktu mama gak akan lama lagi. Enggak, Ma. Mama gak boleh ngomong kayak gitu. Mama harus tetap hidup. Semua penyakit bisa disembuhin, Ma. Mama gak akan mau mati sebelum mama menuntaskan balas dendam mama. Ya. Kalau itu yang bisa membuat Mama bahagia, Marsha pasti akan lakuin semuanya, Ma. Marsha pasti akan mempertaruhkan semuanya untuk balas dendam Mama. Saat ini, satu-satunya kebahagiaan dalam hidup mama adalah kamu, sayang. Mama juga satu-satunya kebahagiaan Marsha. Kita harus segera bertindak, ya. Mama sayang kamu. Ma, percaya sama Marsha. Marsha akan hancurkan hidupnya Tante Rosa dan Aldebaran. Marsha gak akan buat Mama kecewa. Saya minta taruh orang untuk mengawasi Bu Sekar ya. Baik, Pak. Ya mungkin mama saya sekarang sedang tidak dalam kondisi yang baik. Apa yang diucapkan oleh mama saya masih abu-abu antara benar atau tidak. Tapi nggak ada salahnya kalau kita dengarkan ucapan seorang ibu. Apalagi tadi setelah saya diskusi sama Elsa, saya berpikir nggak ada salahnya juga kita mengawasi Sekar. Jadi Bu Rosa selama ini tetap menyimpan kecurigaan dengan Bu Sekar. Mungkin juga perasaan gue waktu itu ngira Bu Sekar nggak tulus juga benar. Maaf Pak Al, tapi apa tadi Bu Rosa sempat mengatakan sesuatu? Mama saya masih belum percaya dengan Bu Sekar. Sama sekali. Tapi Pak, bukannya Bu Sekar pernah langsung meminta maaf ke Bapak, bahkan sampai menangis. Ya, cuman kan kita nggak ada yang tahu isi hati yang sebenarnya seperti apa kan. Itu tulus, itu cuman acting. Nah gini sih, sebenarnya ya saya udah capek, Ren. Ada masalah-masalah seperti ini terus tuh capek saya. Benar capek. Saya tuh pengen hidup damai, Ren. Cuman saya mencoba untuk melunak sekarang, gak mau punya prasangka buruk sama orang. Tapi Bu Sekar punya motif yang kuat, gimana ya? Oke, saya minta taruh orang, awasi terus Bu Sekar. Apapun gerak-geriknya laporkan ke saya. Baik. Ya. Saya akan lakukan secepatnya, Pak. Ya.
Buat kamu, Namira, kamu gali informasi apapun tentang Bu Sekar, ya. Apapun, mau dari bisnis yang dulu sampai sekarang, apapun itu, semuanya. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai ketahuan. Karena saya yakin sekali, Ibu Sekar itu punya resource. Jadi, dia bisa tahu kalau ada orang yang nyelidikin dia. Makanya hati-hati, ya. Siap, Pak. Nanti langsung saya kerjakan perintah Bapak. Aku akan lakukan apapun untuk Mama. Selama ini aku berhutang sangat banyak pada Mama. Mama yang telah menyelamatkan hidupku yang terlunta-lunta. Mama benar. Sekarang aku berpacu dengan waktu. Usia Mama. Aku harus sudah balaskan semua dendam Mama selagi Mama masih hidup. Rencana itu harus segera aku lakukan. Ini semua udah gak bisa ditunda lagi. Assalamualaikum, Marsha. Hai, Bi. Waalaikumsalam. Kamu apa kabar? Baik, baik. Tumben di nelfon. Kenapa, Syah? Gak apa-apa, aku cuma mau ngucapin Idul Fitri aja. Gak boleh ya? Oh iya, belum ya? Oke, Syah. Minal aidin wal faizin ya. Maaf lahir batin. Ya, sama-sama ya. Aku banyak banget salah sama kamu. Aku juga kok. Ya udah ya, kita ada maaf-maafan nih. Di, waktu itu soal tawaran job konsultan ke aku itu gimana ya kabarnya? Ada kelanjutannya? Kamu ingat kan ya? Oh masih dong, masih ingat. Kenapa? Kamu masih tertarik kan? Iya kayaknya, Bi, aku tertarik. Kamu bisa bantu aku? Oh pasti. Nanti aku bantu ya. Aku atur waktu secepatnya supaya kamu bisa ketemu sama Al. Oke, kalau gitu makasih banyak ya, Bi ya. Aku tunggu kabar dari kamu. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak nyangka akan mengalami hal seperti ini ketika membawa keluarga liburan ke villa. Benar-benar di luar dugaan. Bahkan saya sendiri juga hampir mati karena sebuah sabotase. Tapi apa benar semua adalah ulah Bu Sekar? Tapi Mama pun juga nggak mungkin asal tuduh. Saya harus cari bukti. Permisi, Pak Bos. Ini loh Pak Bos, anak gadisnya. Katanya mau ketemu papanya. Kok belum tidur? Kalau gitu Ncus tinggal ya. Oke, Jess. Oke? Ya. Rena mau langsung naik ke... Nggak apa-apa, di sini dulu aja. Nggak apa-apa, ya. Dadah. Kenapa sayang? Rena mau bobo sama papa. Nggak bobo sama Papa? Sambil jagain papa. Sambil jagain Papa? Kok Papa dijagain? Papa kan udah gede. Papa lupa. Selama papa tidur, aku yang jagain loh. Aku pijit-pijit papa. Ada sekarang juga ikut jagain papa. Makasih ya. Udah jagain Papa. Ya. Anak pinter. Berarti kalau udah pinter, udah jagain Papa, Papa kasih THR lebaran buat Rena. Papa kasih uang lebaran. Aku lakuin itu
Tulus loh, Pak. Papa juga ngasih THR lebaran untuk Rena tulus kok. Bukan karena Rena bantuin Papa, tapi memang udah Papa siapin. Itu. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah deh untuk Cus Mirna aja sama Wis Kiki nanti. Atau kasih Pak Uya sama Pak Bobi aja kalau Rena nggak mau. Papa beneran mau kasih aku? Beneran sayang. Mau nggak? Mau. Mau yang mana? Coba pilih. Terserah Papa. Serah Papa. Ya ini nih Papa siapin untuk adik sama untuk kakak Rena. Sama aja kok dua-duanya. Ini nih. Kasih ya, Pak. Sama-sama nak. Pak, boleh nggak aku sedekahin buat anak yatim piatu? Boleh sayang. Mau disedekahin? Iya.